ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-a'malu amal-amal suwarun qa'imah adalah surah qa'imah, bentuk-bentuk yang wujud. Wa arwahuha, dan ruhul amal, ruhnya amal, wujudu sirril ikhlas fiha, adanya sir ikhlas fiha di dalamnya. Jadi ada amal, ada ruhul amal. Contoh surah qaimah tentang amal orang yang melakukan sholat. Sholat itu ya sholat, ibadah yang biasa kita kerjakan, mulai takbir, diakhiri salam. Kita nyuruh anak kecil sholat, taruh yang usia 4-5 tahun. Sholat dia, takbir, diri, baca Fatihah, ruku, sujud sampai salam. Ini surah qaimah tentang sholat, bentuknya ada. Tapi karena dia masih kecil, tidak ada ruhul amal. Hanya surah saja. Yang dimaksud Al-Imam Ibn Athaillah, amal tanpa ruhul amal tidak ada gunanya. Amal apapun, shalah, shaum, zakah, haji, dan lain-lain, harus ada ruhul amal. Atau contoh lain, orang yang mengigau. Orang mengigau melakukan sholat. Kan ada itu yang parah penyakit mengigaunya sampai bergerak-gerak macam-macam, gak sadar itu. Nah, kan ada kata-kata kita tuh, dia gak sadar itu. Nah, itu bahasa hikamnya, dia melakukan itu tanpa ruh, tanpa ruhul amal, tanpa sadar. Bentuknya saja dia sedang sholat. Atau contoh lain, surah qaimah tanpa ruhul amal ini kafir yahfadzul Quran. Karena ada itu di zaman dulu, di zaman sekarang juga banyak orang kafir yang hafal Quran itu. Naam, huwa yahfadzul Quran, amal, ya'mal bihifdzil Quran, mengamalkan pekerjaan menghafal Quran sampai selesai. Tapi tidak ada ruhul amal. Mau ada ruhul amal bagaimana? Percaya kepada Allah saja tidak. Nah, kita diajak berpikir oleh Sayyid Ibn Athaillah, apakah sholat kita sudah ada ruhul amal atau belum? Apakah zikir kita sudah ada ruhul amal atau belum? Itu kalau anak-anak Darul Hadis, apakah tiap malam kita membaca rotib itu hanya surah saja atau ada ruhul amalnya? Lailatul Jum'ah kita baca maulid hanya surah saja, apa ada ruhul amalnya? Suruh dicari itu. Ruh dari semua amal ini hanya satu, yaitu al-amal li ajlillah. Beramal karena Allah, atau populer dengan istilah ikhlas. Ada di hadits qudsi yang terkenal itu, kama qal al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man asya'u min ibadi. Ikhlas adalah satu rahasia dari rahasia-rahasia aku Allah, aku titipkan di hati hamba-hambaku yang aku pilih. Jadi begitu. Wa amma
sholat kita harian ini ya jujur ya, surah Ghaimah ada, ruhus sholahnya belum ada. Ya kalau mau dilatih, biasakan yang gampang-gampang aja, tiap kita dengar adzan langsung dihadirkan dulu hati. Nek, saya mau sholat subuh ini, bangun karena ada apa ibadah. Dengar adzan, ada perintah Allah, betul-betul seperti pegawai yang disuruh tuannya, yang disuruh bosnya. Apa kebiasaan aja, adzan, masuk kamar mandi, wudhu, sholat. Nah, itu ada. Ma ahsanul ibadah idza lam tasir adah. Alangkah bagusnya ibadat kalau tidak menjadi adat. Nah, orang yang sholat karena adat ya sudah selesai sih. Sudah tidak dikatakan tarikus sholat. Tapi ruhul amalnya belum ada. Ini penting ini memang ikhlas ini. Dan harus difahami mulai dini, mulai kalian jadi santri, meskipun ya pelan-pelan dilatih, direnungkan. Biasanya yang bikin kita masa bodoh dari ikhlas itu karena kurang memahami riwayat-riwayat al-auliya, riwayat-riwayat ulama tentang ikhlas. Tapi kalau sering dengar nanti ada terpancing hati kita itu. Harus kita dengar ceritanya Imam Fulan yang ngarang kitab, ditaruh botol, dilempar ke laut. Saking yefir, dia lari, jangan sampai saya tidak ikhlas. Ulama-ulama yang kitabnya sampai dilempar ke api, kalau tidak terbakar berarti, dan lain-lain. Nah itu kan membuat kita berpikir, ini kenapa sampai begini? Saking takutnya mereka tidak mengamalkan ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saking takutnya kalau amalnya sampai tidak ikhlas. Nah, kalau yang sudah mendapat pengakuan dari guru seperti Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu, itu udah lumayan tuh, agak tenang. Imam Al-Habr kan diakui oleh Al-Habib Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, aqama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan. Sudah diakui sama gurunya ini min ahli ikhlas. Meskipun Imam Al-Habr setelah mendengar itu ya tambah luar biasa ketakutan tidak ikhlasnya. Alamatul mukhlisin kalau dipuji bukannya malah santai, robal iman fi qalbih. Idza mudihal mu'minu robal imanu fi qalbih wa idza mudihal munafiqu ihtazzal arsh. Kalau orang mukmin dipuji tambah meninggi imannya. Jadi kalau alamat orang mukhlis yang betul-betul itu, kalau dipuji oleh syekh bahwa dia mukhlis, tambah takut. Ya Allah, mudah-mudahan saya tidak dicabut. Rezeki ikhlas, tambah naik. Kemudian dipelajari lagi bahaya tidak ikhlas. Seperti yang terkenal di tasawuf itu multafitun la yasil. Orang yang hatinya iltifat, menengok kepada selain Allah, mustahil usul ilallah. Terkenal itu di tasawuf. Multafit la yasil. Orang yang hatinya iltifat, menengok sedikit saja, ila ghairillah la yasil, tidak akan sampai kepada Allah, atau la yasil, tidak akan sampai ke nihayatu darajatil usul, ke akhirnya darajah usul kepada Allah Ta'ala. Itu biasanya as-salik idza sadaqa fi sulukih, atau al-murid idza sadaqa fi iradatihi, kan mulai muncul karomah-karomah itu. Semua itu. Mulai muncul isyraqat qalbiyah, mulai muncul khawariqul 'adah. Nah, itu kalau iltafata, dia nengok hatinya ke situ. Kalau kata guru saya dulu itu, ketika muncul karamat,
kemudian iltafat ke situ, berhenti, jadi dukun, jadi ahli hikmah. Bisa ngobatin orang, bisa ini, bisa itu. Tapi la yasil ilallah. Tapi kalau dia kuat, melihat khawarikul adah itu hanya dilihat saja, ditafakuri, hadza fi'lun min af'alillah. Saya enggak ada apa-apanya. Hadza kullu minallah. Insya'a, kalau Allah kepingin tidak diambil, wa insya'a diambil. Faddal. La yataharrak qalbuh. Zalatil karamah, karamahnya hilang atau tidak hilang, kalau sudah mampu seperti itu tetap naik, yasil ilallah. Tapi kalau nengok, berhenti, istaladza qalbuhu bil karamat, la yasil. Ini saya bisa nerangkan saja, itu berat itu. Sangat sulit itu. Multafitun la yasil. Kalau belum mengalami ya biasa saja dengar ini. Tapi kalau as-salikun, al-muridun yang pernah mengalami isyraqat qalbiyah atau khawarikul adah minal karamat, itu menjaga hatinya sulit. Dan di situ disebut mazallatus salikin, tergelincirnya ahli tariqah, ahli suluk, ahlul iradah itu ketika mereka bertemu dengan karamat-karamat. Rata-rata berhenti di situ. Fasaru min ahlil hikmah. Jadi orang-orang sakti, orang-orang ahlul hikmah. Tapi la yasil ilallah. Nah, kalau kita sering membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ikhlas, kemudian direnungkan juga Rasulullah SAW itu kan mewanti-wanti sahabat pakai hadis terkenal itu, innamal a'malu binniyat. Itu salah satu hadis ikhlas loh itu. Jadi yang dimaksud Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat itu ikhlaskan niat kamu li ajlillah. Al-a'mal la budda min niyyah. Niatnya apa? Li ajlillah. Coba cari aja di kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis maksud saya. Kan pasti ada itu di depannya itu hadis innamal a'malu binniyat. Itu isyarah min Rasulullah SAW ketika beliau mewasiati sahabat. Kalau saya tidak salah ingat itu waktu urusan hijrah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat. Itu saking pentingnya ikhlas. Wasahhil al-ikhlas fil a'mali wasairil aqwali wal ahwali wal ittiba'il mustafa wafiqna wa min humayya hubbihi farzuqna. وشيخنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وشيخنا وإمامنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند القطب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه وشيخ مشايخنا الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن محمد السقاف وشيخه الحبيب الإمام القطب علي بن محمد الحبشي. Terus itu kalau ente teliti, mukhlis punya guru mukhlis, ahlul ikhlas, sampai ke pengajar ikhlas pertama, Maulana Rasulullah SAW, tidak akan didapati satupun dari mereka yang tidak lulus di dalam mempelajari ikhlas dan mengamalkan ikhlas. Al-ikhlasu sirrun min asrari أودعته قلب من أشاء من عبادي اللهم اجعلنا منهم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.